Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Shugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita sudah berada di video kedua di pemrograman kompetitif. Kali ini kita akan membuat program yang berjudul program 1000 kali maaf. Jadi sebenarnya ini bukan program tidak harus 1000 ya. Di input programnya adalah seperti ini. Kita menginputkan sebuah bilangan bulat n, kemudian program akan menampilkan output berupa n kali kata maaf. Jadi program akan menuliskan sebanyak n kali kata maaf sebanyak n kali. Jadi n ini akan dijadikan sebagai jumlah untuk menampilkan kata maaf. Jadi program ini cukup sederhana. Kita bisa mengerjakannya mungkin melalui bahasa pemrograman C++ dulu. Kita coba menggunakan C++. Saya gunakan C++ nya online di programmis.com. Kebetulan saya belum install compiler untuk C++ nya. Tapi kita bisa gunakan di sini ya. Jadi untuk menerima input di C++ kita akan membutuhkan library iostream. Kemudian supaya tidak repot menuliskan std.2 ini kita bisa gunakan di sini using namespace std titik koma. Kemudian untuk membuat inputnya kita gunakan cin ya. Kita buat variabel dulu di sini. Kita buat variabel integer n, bilangan bulat. Integer itu bilangan bulat ya, integer n. Kemudian n ini diinput dari keyboard. N sama dengan cout, cin ya, cin, sorry tidak begitu. Konsepnya seperti ini, cin langsung seperti ini, n titik koma. Kemudian program akan melakukan atau menampilkan kata maaf sebanyak n kali. Jadi kalau ada kata perulangan seperti itu n kali, berarti kita bisa gunakan for ya. For dari integer i sama dengan 1, dari 1 titik koma i lebih kecil sama dengan n titik koma i plus plus. Seperti ini. Oke, jadi ini bentuk loopingnya ya. Dari i sama dengan 1 dan selama, jadi cara bacanya supaya enak, supaya gampang, itu adalah dari i sama dengan 1, mulai dari i sama dengan 1. Yang di tengah ini adalah syaratnya. Dan selama i lebih kecil atau sama dengan n, berarti nanti dari 1 sampai lebih kecil sama dengan n, berarti lebih kecil sama dengan 100. Dari 1 sampai 100. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah incrementnya i++. Jadi i-nya bertambah 1 ya. i++. Kemudian di sini kita tampilkan maaf, kata maaf. Cout seperti ini. Jadi ini kebalikannya ya. Kalau cin pakai panahnya begini, kalau cout pakai ini. Cout kemudian petik maaf seperti ini. Kita coba saja dulu seperti ini. Kita run. Di sini dia akan meminta input. Tidak ada, ini ada error ya. Oh, ada titik komanya tidak ada. Kita run dulu. Oke, di sini dia meminta input, sebenarnya harus ada inputnya di sini. Jadi saya masukkan misalnya 5, enter. Maka akan tampil kata maaf sebanyak 5 kali. Ini sebenarnya 5 kali. Cuman dia tidak enter ya. Supaya dia di enter, maka di sini tambahkan garis miring n. Itu cara pertama ya. Saya run di sini. Saya masukkan lagi 5. Enter. Ya, dia cetak ke bawah. Maaf sebanyak 5 kali. Saya run lagi. Saya masukkan angka 20 di sini. Maka dia ketika saya enter dia akan cetak sebanyak 20 kali. Saya run lagi. Saya masukkan angka 1000. Maka dia akan cetak sebanyak 1000 kali. 1000 kata maaf. Kalau teman-teman mau pastikan ini, bisa diletakkan di depannya ada 1 kali maaf, 2 kali maaf, seperti itu ya. Jadi kita bisa tambahkan string di sini. Kasih i di sini, i. Kemudian di sini ada spasinya, kemudian ada x kali maaf. 1 kali maaf, 2 kali maaf, sampai 1000 kali maaf. Coba kita run. Masukkan angka 1000. Enter. Maka dia akan menuliskan 1 kali maaf, 2 kali maaf, sampai terakhir 1000 kali maaf. Tapi karena yang diminta di program adalah cukup kata maafnya saja, tidak perlu ada angka ininya, maka ini tidak seperti ini jawabannya. Jawabannya harusnya seperti ini. Ini kita jadikan komentar dulu supaya tidak hilang. Jadi jawabannya cukup seperti tadi ya. Seperti ini saja. Sorry. Seperti ini. Kita run. Masukkan angka 5, enter.
enter seperti ini. Kita run, masukkan angka 13, enter seperti ini. Oke, kemudian ini bisa dimodifikasi selain menggunakan garis miring n seperti ini. Kalau di C++ kita bisa gunakan perintah standarnya ya, yaitu pakai perintah endl, end of line, titik koma, jangan lupa titik komanya. Kita run, kemudian kita tuliskan di sini 5, inputnya 5, enter, ya dia akan cetak sebanyak 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita run lagi, kita masukkan angka 12 misalnya. Ketika kita enter, maka dia akan cetak angka kata maaf sebanyak 12 kali. Oke, jadi ini kalau kita kerjakan pakai C++. Kita sekarang coba kerjakan dia pakai Java. Jadi tidak jauh beda ya. Kalau di Java, kita buat projectnya dulu. Kemudian saya beri nama projectnya adalah CP002, kemudian finish. Di sini saya buat sebuah package, Java package Fosalgo. Kemudian di sini saya buat sebuah kelas, saya beri nama kelasnya main saja, main. Finish. Kemudian di dalam kelas main ini, di dalam kelas main saya buatkan juga, jangan lupa package-nya di package Fosalgo ya. Di dalam kelas main ini saya buat method main juga, psvm. Jadi nama ini agak membingungkan, tapi mudah-mudahan teman-teman tidak bingung. Nama kelasnya adalah main pakai huruf M besar. Kemudian di dalamnya ada method main, public static void main. Oke, kita akan membuat mekanisme penerimaan input dulu. Jadi bikin scanner dulu, scanner sc sama dengan new scanner, kemudian system.in. Ini diimport dulu. Kemudian di sini kita buat variabel integer n sama dengan sc.nextIn. Nah, setelah itu kita akan membuat looping. Jadi sebenarnya kurang lebih sama dengan yang di C++ ya. Mungkin ini kita copy saja, bisa kita modifikasi nanti. Saya copy, saya modifikasi di sini. Poin terjadi sama dengan 1 titik koma, dan selama i lebih kecil sama dengan n, i++, ya di sininya yang beda ya. Di sini kita gunakan sistem outprint. Sistem outprint, maaf, seperti ini. Oke, kita format dulu supaya rapi. Kemudian kita run file. Ya, ini konsolnya. Saya masukkan angka 5, enter, maka dia akan cetak kata maaf sebanyak 5 kali. Saya run lagi. Saya tuliskan di sini 100, maka dia akan cetak kata maaf sebanyak 100 kali. Oke, jadi cukup mudah. Saya sudah membuatnya dengan C++ yang ini. Teman-teman bisa lihat kodenya. Saya buatnya online juga. Kemudian saya juga sudah buatkan pakai NetBeans. Ini kodenya. Kurang lebih sama dengan yang di C++. Kemudian saya mau coba buat juga dengan menggunakan Flogorism. Ini Flogorism saya. Kemudian kalau teman-teman belum punya Flogorism, bisa download di sini ya, di Flogorism.org. Kemudian cari tab halaman download. Silakan download yang versi terbarunya. Oke, kita ke NetBeans Flogorism dulu ya. Jadi untuk membuat looping di Flogorism kita gunakan simbol yang ini. For loop, bisa pakai while, for, atau do. Saya gunakan yang for tadi. Tapi sebelum menggunakan looping ini kita butuh variabel dan harus dideklarasikan terlebih dahulu. Kita butuh variabelnya adalah n, kemudian i. Oke. Kemudian di sini kita berikan perintah untuk menangkap n, input n seperti ini. Jadi nanti inputnya ditangkap n. Kemudian di sini kita buat looping for.
Jadi for dari i, dari variabel i sama dengan, sebelumnya i-nya sudah saya buat ya, dan harus dibuat terlebih dahulu di atasnya, di bagian deklarasi. For i sama dengan 1 to n, increasing, bertambah 1-1. Jadi saya buat for ini simbol untuk for-nya. Kemudian untuk menampilkannya saya buat di sini, maaf. Oke. Di sini ada checklist new line, berarti nanti teks berikutnya ditaruh di bawahnya. Jadi ini seperti print dan print line. Kalau ada ininya berarti dia seperti print line ya. Kita oke. Kemudian kita coba run. Oh, ada yang error. Karena ini saya tidak gunakan tanda petik. Harus pakai tanda petik ya, karena ini string ya. Oke, kita run. Oke, masukkan angka di sini. Masukkan angka. Misalnya saya masukkan angka 5, enter, maka dia akan cetak maaf sebanyak 5 kali. Kalau saya run lagi, saya masukkan angka 1000, enter, maka dia akan cetak maaf sebanyak 1000 kali. Oke, jadi flowchartnya sudah jadi juga ya. Kita bikinnya pakai Flowgorism. Flowchartnya sederhana seperti ini. Dan teman-teman bisa juga bandingkan source code-nya di sini di belakang. Ada, kita dibuatkan source code. Ini untuk C#. Kalau C# seperti ini. Kalau Java kita lihat dulu Java. Java kurang lebih sama ya dengan coding kita tadi. Ini coding kita. Kemudian ini Java yang dibuatkan oleh Flowgorism. Kurang lebih sama, ini punya method main, nama kelasnya berbeda. Kemudian dia pakai scanner juga, kurang lebih sama. Kemudian pakai C++, ya kurang lebih mirip ya. Kita lihat codingnya saya tadi yang di sini. Kita codingnya online tadi. Ini codingnya. Kemudian ini yang dibuatkan oleh Flowgorism. Di sini dia juga gunakan ENDL untuk end line-nya. Oke, kemudian bahasa program lain mungkin bisa kita lihat di sini. Ada banyak ya, ada Python. Jadi teman-teman bisa sambil compare atau membandingkan dengan bahasa pemrograman lain di sini. Oke. Baik, saya kira cukup demikian untuk pembahasan tentang program 1000 kali maaf di competitive programming ini. Jangan lupa like, share, and subscribe jika video tutorial ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.